kepada Nabi Muhammad SAW harus sama dengan syariat yang Anda tampilkan tadi. Kalau misalkan ada seorang anak, anak ya, lahir, terus sampai 5 tahun, dia belum disunat, ini udah dimusnahkan. Udah dimusnahkan. Ya, terus sekarang kasih bukti. Justru Anda ini blunder dengan pertanyaan Anda sendiri. Bahkan lewat 1 hari aja sudah dilanggar. Pak Charlie, ketika Pak Charlie bertanya, izinkan untuk saya menjelaskan. Jadi di mana saya hancur? Ini bukan gereja, ini dialog. Kata 8 hari haruslah disunat. Pak Charlie, kamu paham nggak bahasa manusia? Apakah saya harus pakai bahasa hewan? Mulai kebakaran jenggot. Yang saya tanyakan, Muhammad mengikuti aturan yang mana? Aturan sunat Mesir yang berumur 3 hari harus sudah disunat, jelas Nabi Muhammad SAW mengikuti milad. Kami punya Quran sendiri, Bapak. Quran kami adalah untuk menyempurnakan. Kalau kami Quran, sabar, paham tidak? Paham tidak Anda? Anda tahu dialog nggak? Jadi bagaimana? Muhammad itu bersunat mengikuti aturan yang mana? Karena aturan sunat Mesir, Bapak, sunat Mesir mewajibkan kepada sunat doang. Disunat, ya. Begini Pak Charlie. Kamu mualaf tadi dulunya, sebelumnya kamu agama apa? Kristen seperti Anda. Oh, kamu makanya kalau itu dengerin. Berbicara tentang kekristenan, orang yang paham tentang Kristen, dia harus paham kitab dia. Bukan cuma hanya terjemahan. Tahu terjemahan orang kafir pun tahu. Dan Musa palsu, somplak begini. Ajaran sunat fisik itu dari Tuhan yang dilaksanakan oleh Yesus. Sekarang ajaran Musa yang dijelaskan di Injil Yohanes tadi, Yohanes 7 ayat 22, Musa memerintahkan sunat itu bukan dari Musa tetapi dari nenek moyang Musa. Siapa nenek moyang Musa yang menetapkan sunat hati? Silakan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi antara Rahmana Raja dengan saudara dari Kristen yaitu Charlie ya. Namun di sini beliau menggunakan nama Yusuf Manugulu ya. Dan topik yang dibahas di sini adalah apakah umat Islam melakukan atau melanjutkan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, terkhusus tentang sunat ya. Dan tentu saja kita sebagai umat Muslim melakukan yang namanya sunat ya, itu memang berdasarkan syariat yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim sebelumnya ya, karena orang-orang terdahulu juga melakukan sunat. Nah, di sini yang menarik adalah saudara Kristen ini memaksa untuk menunjukkan ayat tentang perintah sunat tersebut ya. Padahal sebenarnya itu tidak perlu, karena apapun yang dibawa oleh Nabi sebelumnya tentang kebaikan untuk umat manusia, selagi itu baik dan berguna, maka itu akan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai syariat di dalam Islam. Nah, bagaimana nanti keseruan debat kedua orang ini kita akan dengar bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like serta di share.
Dan kita dukung channel Islam lainnya untuk terus menyuarakan kebenaran Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Sunat milah Ibrahim itu ditetapkan hari ke-8. Kalau kalian mengatakan Muhammad disunatkan pada hari ke-7, itu sudah pelanggaran. Paham? Pak Charlie, saya dulu bicara. Anda dari tadi ngotot-ngotot, ketika saya mau menjelaskan, Anda bicara terus. Paham nggak? Apakah syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW harus sama dengan syariat yang Anda tampilkan tadi? Harus. Kalau enggak itu adalah secara syariat saja sudah berbeda. Secara syariatnya sudah berbeda. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda, di mana ada larangan di hukum Abraham ketika seseorang disunat sudah lebih atau kurang daripada 8 hari dihukum mana? Loh, sekarang begini, ini kan ini Anda baca ya. Kalau memang tidak diperbolehkan dan harus di 8 hari, harus ada sanksinya. Harus ada sanksinya. Ada sanksinya. Anda sanksinya. Apa sanksinya? Ya? Nah. Apa sanksinya? Ketika orang bersunat mengikuti milanya Ibrahim yang sudah yang di atas 8 hari dan di bawah 8 hari, mana sanksinya saya minta? Ya, ayat 18, ayat 14 baca. Baca. Oh, ini saya share screen, ya. Dan orang yang tidak disunatkan harus dihapuskan. Oke. Ya, orang yang tidak disunatkan kalian harus sering dihapuskan. Menggunakan ini. Kalian kan sering menggunakan ayat ini, ya? Iya, pertanyaan. Kalau tidak disunatkan pada 8 hari. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, sabar, saya bicara dulu. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disunat kagak? Sunatnya umur berapa? Nah, ini ayatnya mengatakan di situ di penjelasan Anda hanya yang tidak bersunat yang dimusnahkan. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang anak cucu Abraham yang tidak disunat musnah nggak saat ini? Sekarang gini, kalau misalkan ada seorang anak, anak lahir terus sampai 5 tahun, dia belum disunat, ini udah dimusnahkan. Udah dimusnahkan. Ya, terus sekarang kasih bukti siapa kalau Abraham anak yang tidak disunat lalu dimusnahkan. Ada bukti nggak? Sekarang gini, kalau misalkan ada seorang anak yang sampai umur berapa 5 tahun belum disunat, dimusnahkan nggak? Apakah Anda yang harus menjawab, bukan berbalik tanya saya. Apakah nunggu sampai umur 99 tahun? Justru Anda ini blunder dengan pertanyaan Anda sendiri. Bahkan lewat 1 hari aja, ini ketetapannya dilanggar, hukumannya bisa hukuman mati buat orang Yahudi. Justru itu kan saya katakan yang di situ yang tertera di situ yang tidak disunat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dan kami orang Islam semua disunat. Sunatnya 7 hari. Itu ngikutin aturan yang mana? Jadi begini aturan saya Rahman Raja. Aturan milah Ibrahim menyatakan ini seperti aturannya Abraham hari, begitu loh. Umur 8 hari, ya. Dengar dulu. Anda tidak bisa menampilkan bahwa orang yang disunat sudah di bawah 8 hari dan di atas 8 hari itu ayatnya mengatakan apa? Itu kan yang tidak disunat. Lah kami disunat. Ayatnya harus sesuai 8 hari. Itu sebabnya setiap orang Yahudi sampai sekarang umur 8 hari disunatkan, ya. Jadi gini. Iya, tetapi tidak ada tuntutan di ayat itu mengatakan bahwa orang yang disunat di atas 8 hari dan di bawah 8 hari harus dimusnahkan. Tidak ada. Yahudi, nih Anda lihat ya, ini saya masih share screen ya. Saya belum tampilkan bukti-bukti dari saya. Sebab kalau saya tampilkan ini Anda hancur. Tuh. Ini baru bukti Anda sendiri, Anda sudah hancur. Hancurnya gimana? Ya hancur dengan pernyataan Anda sendiri. Sekarang begini, saya nggak hancur. Saya cuma menanyakan tadi, kalau Muhammad disunat hari ke-7 itu mengikuti aturan yang mana? Itu mengikuti aturan yang mana? Jadi yang saya tanyakan adalah aturan yang diikuti. Nah, sedangkan aturan yang diikuti Muhammad Pak Charlie, itu sudah dilanggar. Pak Charlie, ketika Pak Charlie bertanya, izinkan untuk saya menjelaskan. Jadi di mana saya hancur? Ini bukan gereja, ini dialog. Kalau dalam gereja saya suka Anda bicara. Nggak ada.
Di mana disebutnya saya harus hancur kalau misalkan saya jadi Anda hukum, menjawab saya? Ya, jadi ada. hukum, jadi hukum ini dan adalah saya. Kewajiban Anda. Anda diam dulu, saya jelaskan dulu, baru Anda bicara. Paham nggak? Ya sekarang Anda jelaskan. Justru kalau saya lagi bicara, Anda diam dulu. Iya, sekarang Anda jelaskan. Kalau saya bicara. Iya, kalau begitu saya bicara, Anda diam dulu. Diam. Lah, bagaimana saya mau jelaskan kalau Anda bicara terus? Iya. Jadi begini, syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak harus ditentukan harus umur 8 hari. Paham nggak? Oh harus dong, itu kan nilai Ibrahim di situ dituliskan. Setiap anak yang lahir harus disunat. Harus disunat ya? Harus. Nah sekarang begini. Anak yang haruslah disunat nih kata. Ya Anda diam dulu, Anda diam dulu. Haruslah disunat umur 8 hari. Pak Charlie, kamu diam dulu, saya jelaskan. Saya jelaskan dulu baru Anda bicara. Anda tahu dialog nggak? Iya, tadi kan Anda bilang tidak harus. Saya tanya dulu, Anda bilang tahu tidak harus. Saya bilang, itu harus. Saya tanya, Anda tahu dialog nggak? Oke, sekarang Anda ngomong. Begini. Ya, kalau salah, saya bantah. Jadi begini, Anda ini seperti iblis yang mencobai Tuhan Yesus. Nggak dong. Kalau enggak, berarti Anda diam dulu, saya jelaskan. Begitu loh. Ya? Ya, sekarang tadi Anda sudah jelaskan. Tidak harus 8 hari. Loh, ini ayatnya berkata apa? Ayatnya berkata apa? Anda, jadi begini. Ayatnya berkata 8 hari haruslah disunat. Pak Charlie, kamu paham nggak bahasa manusia? Apakah saya harus pakai bahasa hewan? Mulai kebakaran jenggot kau. Ya. Bukan kebakaran jenggot, tapi begini. Ketika Anda bertanya kami mau jelaskan, Anda bicara terus. Paham nggak? Perintah yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun hadis tentang hukum sunat yang bersumber dari milanya Ibrahim, di dalam kita umat Islam tidak ditentukan dia harus umur 8 hari. Menjaga kemungkinan seperti saya ketemu hukum sunat seperti Abraham. Kenapa? Saya tahu hukum sunat ketika saya berumur 17 tahun, memasuki agama Islam, di situ baru saya disunat dan saya kenal hukum sunat. Nah. Boleh saya tambahkan? Sedangkan kami yang disunat Anda katakan tidak sah. Bagaimana dengan kalian Kristen yang tidak disunat? Loh, karena aku bukan keturunan seharusnya Abraham. Yang dimusnahkan kalian karena jangan kan 8 hari. Kamu tahu? 10 tahun pun kalian tidak sunat. Kamu tahu? Rahmanan, aku bukan keturunan Abraham. Aku keturunan Yubal. Terus Anda tahu keturunan Yubal? Terus sekarang saya tanya, pemain kecapi dan suling. Diam dulu. Sekarang Anda ikuti milahnya siapa? Tuhannya siapa? Ibrahim apa itu bukan? Itu kan milahnya Ibrahim itu kan berlaku pada Ibrahim, keturunan Ibrahim. Tuhannya bukan keturunan Ibrahim. Tuhannya Abraham dan Tuhan Anda siapa? Beda nggak? Sekarang kita nggak membahas tentang Tuhannya. Nah, tetapi kita membahas tentang aturan keluarga loh. Aturan yang kami ikuti ialah kepada keluarga Ibrahim. Jadi sudah jelas ketika kami mengikuti milanya Ibrahim, karena milanya Ibrahim itu ialah perintah-perintah dari Tuhan dan kami ikuti. Iya, tapi tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran maupun hadis bahwa orang yang sunat di bawah 8 hari dan di atas 8 hari itu dimusnahkan. Loh, ini perjanjian milah Ibrahim apa mengatakan? Brit milah. Ini disebut Brit milah. Brit milah artinya perjanjian jadi sunat. Jadi begini. Perjanjian sunat ini mengatakan anak logikanya yang umur seperti begini. Anda diam dulu. Logikanya. Jadi ini juga menghapuskan hukum sunat Mesir yang berlaku bagi orang Mesir. Bukan menghapus hukum sunat, bro. Anda diam dulu. Ketika Anda sudah jelaskan, diam dulu. Saya jelaskan, ya. Jadi begini, ini yang saya katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu, sehingga Dia tidak tentukan di dalam Islam, sekalipun kami mengikuti milanya Ibrahim, sunat itu harus 8 hari. Nggak bisa begitu. Makanya aku tanya. Sekarang begini Pak Charlie, sabar. Dari awal aku tanyakan. Ya. Nah sekarang begini Pak Charlie, sabar diam dulu. Sekarang begini Pak Charlie, kalau memang ada penentuan di dalam perintah Tuhan bahwa harus 8 hari. Sekarang begini, kan Anda diam dulu, saya lagi jelaskan, Anda sudah bicara. Anda paham nggak cara berdialog? Dari tadi Anda ngomong terus.
awal yang saya tanyakan, Muhammad mengikuti aturan yang mana? Aturan sunat Mesir yang berumur 3 hari harus sudah disunat, jelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti milanya Ibrahim, bukan sunat milanya istiadat yang seperti Anda bahas tentang orang Mesir. Bukan 3 hari, ya. Sunat Mesir itu 3 hari. Tapi kalau Anda mengikuti sunat Ibrahim, harusnya mengikuti 8 hari. Nah, ini 7 hari itu aturan yang mana? Ya, Pak, kan tidak ada aturan seperti itu. Saya lulusan sedikit ke mana? Saya sedikit ya, Pak. Maaf, saya lulusan sedikit Pak ya. Yang disebut milah Ibrahim itulah bagaimana tata cara syariah yang ada dalam Ibrahim. Kalau Bapak cuman itu aja, Pak, maaf ya. Sholat bagaimana dengan sholat kami? Puasa kami bagaimana? Bapak bisa menganalisa ke arah sana. Jadi yang disebut milah Ibrahim sebentar kan, ini perlu diselesaikan biar dia paham. Bahwa untuk mengukur seseorang itu pergunakan ajaran orang tersebut. Bapak nggak bisa ngotot seperti ini, ya kan? Kenapa? Karena hukum syariat yang kami pakai itu berorientasi kepada milah Ibrahim. Ya kami benarkan, tapi tidak mutlak kepada waktu. Iya, jadi sabar. Begitu Pak. Sabar. Perhatikan ya, di sholat pun termasuk pasangan Bapak sholat gimana sholat kami dan sholat mereka juga berbeda. Apa Bapak mempermasalahkan itu? Aku jelaskan lagi. Kami punya Quran sendiri Bapak. Quran kami adalah untuk menyempurnakan. Kalau Quran kami sama dan Quran sebelum, ngapain kami Quran ada gitu loh. Logikanya dipakai. Ya sabar Bang Buto, bagus ini. Saya mampu hadapi ini. Saya belum pakai data ini. Saya belum pakai data. Kasih biar dulu. Iya, makanya aku minta datanya, Rahma. Kamu kan dari tadi nggak main data. Kamu harusnya dari tadi main data. Saya belum pakai data. Anda kamu harus pakai data. Dari tadi itu aku minta datamu. Sabar. Paham tidak Anda? Anda tahu dialog nggak? Aku dari tadi minta datamu. Aku dari tadi nunjukin data loh. Jadi, saya belum, justru diam dulu, saya bicara dulu, baru saya tampilkan data. Begini. Paham nggak? Jadi, sabar, diam dulu, saya jawab. Jadi bagaimana? Muhammad itu bersunat mengikuti aturan yang mana? Karena aturan sunat Mesir, Bapak, sunat Mesir mewajibkan kepada sunat doang. Sunat. Ya. Begini Pak Charlie, dengar baik-baik saya bicara, baru Anda bicara, dengar baik-baik. Ya. Ketika Anda bernarasi bahwa kenapa Nabi Muhammad disunat umur 7 hari lalu itu menurut Anda tidak sah, saya mau contohkan Anda satu logika. Kalau toh harus anak itu hukum Islam harus mengikuti anak yang umur 8 hari harus disunat. Bagaimana saya seorang mualaf yang ketemu Islam dan tahu sunat sudah berumur 17 tahun? Kamu mualaf tadi dulunya sebelumnya kamu agama apa? Kristen seperti Anda. Oh, kamu makanya kalau itu dengerin Pak. Makanya dengar dulu saya bicara. Aku tes dengar dulu saya bicara. Waktu itu aku udah pernah tes kamu dan kamu udah gagal ya di situ. Dengar dulu saya bicara. Kalau mau tes dalam kekristenan, seumur hidup saya layani Anda. Buset. Kamu waktu itu aja udah gagal. Oke, sekarang begini. Kita dua buktikan. Tampilkan doa Bapak kami dalam bahasa Ibrani. Anda baca selesai, baru saya baca. Bisa nggak? Nah, sekarang ini begini. Oke, Pak Yusuf, coba moderator kasih naik doa Bapak kami bahasa Ibrani. Siapa yang bisa baca? Dia atau saya? Rahman, kamu kan berbicara tentang kekristenan, orang yang paham tentang Kristen, dia harus paham kitab dia. Bukan cuma hanya terjemahan. Kalau terjemahan orang kafir pun tahu. Paham nggak? Aduh, Rahman, kamu berkelit aja. Justru saya katakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada, diam dulu saya bicara. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan syariat-syariat Islam yang seiring dengan milanya Ibrahim, mengingat bahwa masa akan datang akan ada orang-orang yang sudah dewasa memeluk agama Islam. Apakah harus kembali kepada umur 8 tahun? Loh, itu kan kewajiban. Maka Allah itu Maha tahu. Gini, Rahman, aku nggak nanya tentang kamu. Aku nggak nanya tentang kamu. Justru saya sampaikan korelasinya itu berhubungan dengan keturunan Ibrahim. Justru memang berhubungan korelasinya dengan Ibrahim. Anda diam dulu. Sekarang begini, kalau kamu mengatakan konteksnya, tetapi konteks yang kamu katakan adalah orang yang baru masuk Islam, ya.
orang yang baru mengenal hukum sunat. Ini kan konteksnya bukan keturunan, ya. Tetapi yang saya tanyakan, konteksnya berhubungan dengan genealogi Muhammad yang kalian klaim sebagai keturunan Ismail. Iya, justru yang Nabi Muhammad SAW melanjutkan tentang milanya Ibrahim di situ sudah tidak mengikuti atau ditentukan waktu harus di 8 hari. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dan Allah itu Maha tahu. Mengingat seperti saya, ketika saya mengenal Islam di umur 20 tahun, apakah saya harus kembali kepada umur 8 tahun baru saya sah menjadi orang Islam? Yang harus disunat. Itu kan konteksnya kamu baru mengenal, ya. Baru mengenal Islam, ya kan? Karena tidak, karena begini, diam dulu. Tidak menjawab ini sehubungan dengan. Saya akan jawab nanti, tapi saya kasih Anda pemahaman dulu. Saya kasih Anda pemahaman dulu. Bagaimana dengan hukum yang diterapkan di dalam kitab suci Anda yang sunat fisik dijadikan sunat hati? Lebih jauh lagi. Sunat hati, saya udah bilang Rahma. Dari kemarin saya udah ngomong sunat hati itu ajaran Musa. Di kitab kitab Ulangan 10 ayat 16. Ajaran Musa Musa itu. Kamu boleh Musa dapat dari siapa, saya tanya? Loh, kok Musa menulis ajaran itu dari siapa? Sekarang Musa menerima ajaran itu dari siapa? Dari Tuhan atau dari manusia? Nah, sekarang begini, Anda baca. Saya jawab dulu. Ketika Anda baca, sabar. Kitab Ulangan. Sabar. Pada waktu Musa mengatakan ini, orang Kristen sudah ada. Sabar, saya tanya kepada Anda, Musa menuliskan tentang hukum sunat hati, perintah siapa? Perintah siapa? Iya, ini dia perintah Saya Tuhan. Tanya, perintah siapa? Ini kan perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Kenapa di Abraham sunat fisik, kok di Musa sunat hati? Loh, ada apa di balik itu? Begini, kamu paham nggak yang dimaksudkan hukum sunat perbedaan Abraham? Antara sunat fisik dan sunat hati saja Anda mengatakan itu benar, apalagi ini hanya selisih 1 hari. Benar. Aku nggak mempermasalahkan ini. Dari siapa? Nggak mempermasalahkan ini. Ya, tetapi sekarang begini, sabar. Sekarang begini. Tapi Rahma, kamu bilang tadi sunat hati itu ajaran Kristen. Sedangkan sekarang begini, faktanya, Pak Charlie, diam dulu. Itu bukan ajaran Kristen, tapi ajaran Musa. Pak Charlie, tidak mempermasalahkan perbedaan antara ajaran Muhammad, ajaran Musa dengan ajaran Abraham. Saya tidak mempermasalahkan itu, tetapi kamu menuding, kamu menuduhkan bahwa ajaran Kristen tidak mengakui Anda tahu dialog ajaran tidak, Pak Charlie? Pak Charlie dengar dulu, Anda tahu dialog enggak? Kalau Anda tahu dialog, ketika lawan dialog Anda lagi berbicara, Anda diam dulu, baru sesudah lawan Anda bicara, baru Anda bantah. Paham enggak? Nah, ketika ada waktu loh. Ketika Anda mengatakan bahwa perintah Musa itu bukan hukum Kristen, ya, bukan ajaran Kristen. Sedangkan Tuhan Anda disunat mengikuti hukum Musa, lalu Anda mengikuti aturan siapa? Kan Yesus kamu gagal paham. Ajaran Musa. Rahma, kamu ngerti nggak? Jadi begini, kalau Anda tidak mengerti tentang kitab Anda dan Anda mengatakan ajaran ini Musa kamu gagal paham, tapi kamu lari Yesus dari bukan orang Kristen. Iya kan, berarti Yesus bukan orang Kristen. Kamu lari dari pertanyaannya. Bukan, masalahnya Yang ditanyakan adalah bagaimana kamu menjelaskan Muhammad yang disunatkan pada hari ke-7, hari ke-7 yang kalian bilang ini mengikuti milah Ibrahim. Sedangkan milah Ibrahim menyebutkan hari ke-8. Iya, sudah dari tadi Anda bahas itu, saya sudah tahu Anda sudah bahas itu. Anda sudah tahu. Ini kalian masih belum bisa bantah ini loh. Iya, makanya bagaimana saya bisa bantah kalau Anda bicara terus. Saya sudah tahu perintah di dalam Alkitab tentang perintah sunat itu umur 8 hari. Anda dari tadi sudah tampilkan bukti itu. Jadi jangan kembali lagi ke situ, cukup Anda yang kamu yang mempermasalahkan hal lain, yang menyebutkan tentang Yesus. Yang mengaburkan. Kita nggak membahas tentang Yesus di sini. Astaga. Anda diam dulu. Jadi kamu jangan lari-lari ke sana. Anda diam dulu. Karena kamu ini kan Anda yang mempermasalahkan itu. Iya, jadi begini, Anda lagi bahas bukan hukum Anda.
Anda lagi bahas hukum Musa yang bukan kapasitas Kristen untuk menjelaskan ini. Paham nggak? Paham nggak? Ya, sekarang begini, Anda... Ya, sabar, saya bicara dulu. Kalau Anda sudah paham bahwa yang Anda permasalahkan ini bukan hukum Kristen, ya maka di sini bahwa penonton semua harus paham bahwa Yesus bukan bagian daripada Kristen, karena Yesus kamu di situ kan ngawur banget. Hukum Musa. Ya, sekarang gini, Rahman, kita tidak membahas Yesus. Kamu sekali lagi Noel tentang Yesus nih. Kamu Noel tentang Yesus lagi. Tetapi fokusnya bukan ke sana. Fokusnya bukan ke sana. Dan kamu lari dari Yesus dulu, baru kita ambil korelasinya. Enggak ada hubungannya. Ini enggak ada hubungannya. Ini nggak ada hubungan saya paham. Antara yang di sini Anda ya. Aku nggak bahas tentang Yesus, aku nggak mempermasalahkan, dan kamu jangan ngomongin tentang Yesus. Nggak ada hubungannya. Begini, ya? Pak Charlie, diam dulu saya bicara. Diam dulu. Bisa nggak kamu fokus kepada pertanyaan? Pertanyaannya, sunat Muhammad ini mengacu kepada hukum yang mana? Ya, hukum yang mana yang dianut? Kalau kalian mengatakan itu adalah milah Ibrahim, harus disunat pada hari ke-8. Saya kalau misalkan sudah pada paham dan Mesir, harus disunat pada hari ke-3. Ya, sekarang kalau misalkan kalian mengatakan sunat Muhammad pada hari jangan ke-7, goncang dulu. Ini hukum yang mana? Ini bukan. Sebutkan hukumnya. Iya, Anda bisa diam nggak? Anda bisa diam nggak? Jangan nyebut-nyebut tentang Yesus Anda lagi. Bisa kita diam bahas nggak? Yesus. Justru ketika kita membahas perbedaan antara sunat, kita harus bedakan di dalam. Justru begini, Anda mengambil perbedaan antara Nabi Muhammad disunat 7 hari dengan aturan Abraham 8 hari, iya kan? Aku tanya, itu mengacu pada hukum yang mana? Sebutkan hukumnya. Justru ketika Anda bertanya, Anda diam dulu supaya saya jelaskan tentang semua hukum sunnah di dalam di kitab Perjanjian Lama sampai ajaran Musa sampai mentok kepada Nabi Muhammad SAW. Paham nggak? Hukum yang mana? Paham kan? Jadi diam dulu saya jelaskan supaya Anda paham. Anda dengar dulu. Begitu. Karena Anda orang Kristen tetapi tidak mengikuti ajaran Musa. Dan Anda sudah membantah tadi. Iya kan? Nah, di sini saya sudah mendapat poin. Rahma, aku mengikuti ajaran Musa. Kamu kan tadi yang bilang bahwa orang Kristen tidak sunat sesuai hukum Abraham. Tetapi sunat Anda hati, bisa diam dulu, saya sunat jelaskan. Hati itu kan ajaran Musa. Loh, aku di mana melanggar hukum Musa? Di mana? Sunat hati ajaran Musa. Kenapa Yesus sunat fisik? Loh, sekarang begini, aduh, kan aku udah bilang ya, Rahmanan. Nah, ini Rahmanan, dengar kamu dengar, aku bukan saja, Anda Abraham. sudah plimplang Yesus jawabnya. Keturunan Abraham, gitu aku keturunan Yubal. Kamu tahu keturunan Yubal? Sekarang. Yubal itu kakek moyang pemain kecapi dan suling. Kamu tahu? Saya aku tidak keturunan Yubal. Saya tidak bertanya jadi tentang keturunan Anda, keturunan Yubel, keturunan botol kecap, keturunan apa, botol anggur. Saya tidak bertanya itu. Sekarang aku bilang lagi, jangan nyoel-nyoel tentang Yesus lagi. Ini nggak berhubungan. Apalagi ngomongin tentang aku, ya. Kamu itu nggak berhubungan dengan pertanyaannya. Kalau Anda seorang teologi ya, dan Anda seorang debater, Anda harus paham tujuan saya. Kita berbicara tentang sunat. Sebelum Nabi Muhammad SAW disunat, Yesus terlebih dahulu telah melaksanakan sunat itu. Jadi jawaban saya dan pertanyaan saya seperti ini supaya Anda dengar dulu baik-baik. Saya jelaskan baru Anda bantah. Begitu. Anda lagi hamil nggak? Tidak hamil kan? Ramana, kalau kamu dikasih waktu menjawab, kamu jawab. Kamu jangan menyia-nyiakan. Karena aku diem, kamu nggak ngomong. Iya. Begitu aku ngomong, kamu bilang aku nyala kamu. Boleh saya bantu? Saya ngomong, Anda juga ngomong. Saya bantu ya, Pak Charlie ya. Iya. Pak Charlie, saya bantu ya. Pak Charlie, saya bantu ya, jelasin ya, boleh? Silakan, budak. Oke, makasih Pak Charlie. Jangan bilang budak. Lo namanya budak yang pakai dia. Anda itu anjing. Aman. Salahnya siapa? Aman. Kata Tuhanmu di luar Israel itu anjing. Loh, ini kamu bilang jangan apa? katakan budak begitu. Anda tidak sopan berdialog. Aman, Kang Rahman. Hancur Anda. Rahman, ini aku share screen ya. Aku share screen yang disebut anjing itu siapa ya?
Udah Pak, kita ke fokus saya dulu Pak, biar saya bantu Bapak ya Pak. Sebentar saya sebutkan ini ayat sedikit dulu ya buat Rahma, biar kamu baca nih ya. Ini saya share screen. Ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Falconmu palsu, Rahma, ya. Bagaimana? Oke, saya akan jelaskan. Ya, saya akan jelaskan. Yang mengatakan sunat itu palsu, itu sunatnya orang Kristen. Kenapa? Karena sunat hati itulah sunat palsu. Loh, kan aku udah jelasin. Kalau Anda mengatakan sunat Kristen itu asli, kamu bilang tunjukkan di mana sunat Anda yang palsu. Nah, kamu bilang karena perintah Abraham sampai mentok kepada Yesus, sampai mentok kepada Yesus, dia sunat fisik bukan sunat hati. Bilang ajaran Musa itu palsu. Anda yang mengatakan kamu memang ajaran Musa itu kamu bilang palsu. Ya. Sekarang Yesus ikut ajaran siapa? Kamu. Sekarang Yesus ikut ajaran siapa? Yesus sunat hati. Yesus sunat hati apa sunat fisik? Saya tanya. Kalau Yesus sunat fisik dan itu asli benar-benar dari Abraham, terus siapa yang membenarkan sunat hati? Tuhan Anda sendiri mengakui sunat fisik itu sunat yang asli, yang dikupas kulit keratnya. Lah sunat hati ini perintah siapa? Tidak ada firman kepada Abraham sunat hati, tidak ada. Yang ada sunat hati adalah sunat karangan Anda sendiri. Oke? Supaya Anda paham? Jadi kalau Anda mengatakan sunat kami itu sunat palsu, sunat kami sesuai dan sunat yang dilaksanakan oleh Yesus, dikupas kulit kemaluannya. Tetapi Anda adalah sunat yang palsu, sunat hati. Karena iman tanpa perbuatan, hakikat mati. Seperti Anda, hancurlah Anda. Kena kan? Baru tahu rasa loh. Ayo bahas sunat palsu. Mana si Charlie mana? Charlie mana Charlie? Keluar apa? Sunat palsu itu yang menyandarkan sunat hati. Itu loh. Karena Musa dan Abraham satu sumber perintah. Kapok loh. Sini kemana kan nggak ada kan? Nah sekarang closing statement. Jadi sunat yang asli ialah sunat yang dilaksanakan oleh Yesus. Sunat dikupas, sunat dikerat, seperti sunatnya orang Islam. Tuh. Kalau sunat hati tidak ada ajaran Abraham sunat hati. Tuh. Jadi hati-hati penyunat-penyunat palsu, yaitu sunat hati. Karena tidak ada sejarah yang bisa membenarkan sunat hati itu sah. Tidak ada. Wong perintah Yesus saja ikut sunat fisik kok masa. Blunder sendiri kan? Iya kan? Terus bagaimana supaya penonton meriak terhadap perkataan Anda dan Charlie Lee tadi itu? Ya. Misalnya kayak gitulah pikiran masih belum ditegur dan masih belum terbuka oleh suatu omongan. Iya, jadi begini. Ketika mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengikuti milanya Ibrahim lalu dia disunat umur 7 hari tidak sah. Itu kan menurut apa? Itu kan menurut narasinya Pak Charlie. Ya. Ya kan? Tidak ada dokumen atau pemberitahuan di ajaran Abraham bahwa orang yang disunat di bawah 8 hari atau di atas 8 hari itu akan dimusnahkan. Yang dimusnahkan adalah orang-orang yang tidak bersunat. Ya, tepat sekali. Begitu. Lebih lanjut. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ke depan bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW akan bertemu dengan Islam. Mereka bukan berumur 8 hari semua. Seperti saya. Maka inilah supaya menjadi suatu pandangan bahwa Allah itu Maha tahu dan Allah akan memberikan toleransi kepada setiap utusan-utusan yang diutusnya.
Nasib saya dengan Ibrahim sama. Ibrahim bertemu ajaran sunat yang diturunkan oleh Allah kepadanya, Abraham. Dia sudah berumur puluhan tahun. Saya juga demikian. Ketika saya tahu hukum sunat, ketika saya memeluk agama Islam, apakah dengan ajaran Abraham saya harus kembali kepada umur 8 tahun? Apa bisa? Mana yang tidak bisa? Oke. Kalau saya tidak tahu mana yang tidak bisa, itu pasti tidak bisa. Oleh sebab itu, ketika hukum sunat dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu sangat jelas punya toleransi. Ini saya belum pakai data atau pakai dalil, saya baru pakai logika saya sendiri. Nah, berbalik kepada sunat hati yang dikatakan tadi, dia menuduh bahwa sunat kita sunat palsu. Nah, sejak kapan Abraham menerima sunat hati? Di mana Musa menerima perintah dari Tuhan sunat hati? Harus ada dalil dong. Nah, sunat palsu itu ialah yang dikatakan sunat tapi tidak sunat. Itu baru namanya sunat palsu. Yang sunat hati yang tidak diperintahkan oleh Abraham. Nah, kalau memang sunat hati itu sah, kenapa Yesus tidak sunat hati, tetapi Yesus harus sunat fisik? Berarti sunat yang asli ya, sunat fisik yang dilaksanakan Yesus dan kami orang Islam. Nah, itu baru sah sunat asli. Sunat hatilah yang dikatakan palsu. Oke, yang lain mau bicara silakan. Maka kayak gini lah apa yang kita perdebatkan sekarang ini. Apalagi kita sudah melihat semua orang pakai nama Yusuf, apalagi sudah bahas tentang Ismail, Abraham, sunat, tentang siapa orang asli, siapa ini Yusuf yang pakai P tadi, tiba-tiba muncul orang yang asli, hanya karena si Charlie tiba-tiba ada kecurigaan terhadap seseorang itu, sampai tiba-tiba dalam akhir pembahasan ini yang akhirnya malah menjadi blunder, dan apalagi ini merupakan sesuatu yang paling menyenangkan untuk dilihat hanya karena Yusufnya, tetapi sangat memanaskan hati soalnya. Iya, karena begini, kenapa saya katakan sunat hati itu sunat palsu? Di Injil Yohanes pun menjelaskan, ya. Kalau memang ini perintah Tuhan, ini di Injil Yohanes 7 ayat 22. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat, sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang Musa. Siapa nenek moyang Musa? Apakah nenek moyang Musa itu Tuhan? Kalau memang nenek moyang Musa itu Abraham, dia tidak pernah memerintahkan bahwa nenek moyang Abraham tidak pernah memerintahkan sunat itu sunat hati. Sangat jelas ini, siapa yang sunat palsu? Coba tampilkan Injil Yohanes 7 ayat 22. Siapa yang bisa screen? Ini mau dijaga di screen-nya pula nih. Bagi siapa yang screen ini, tolonglah lepaskan screen-nya dulu. Biarkan Rahmana Raja saya screen. Tampilkan Injil Yohanes 7 ayat 22. Oke, saya cari tuh walaupun tanpa saya screen ya. Yohanes 7 ayat 22. Oke, sepakat. Nah, coba baca ya. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat pada hari Sabat. Nah, dan poinnya adalah sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, kan? Iya. Nah, nenek moyang Musa siapa? Ya. Abraham kan? Ya, itu kan Abraham. Nah, Abraham. Perintah Abraham sunat hati enggak? Siapa yang merubah sunat hati? Oke, aku baru unmute ini dari tadi soalnya aku di mute ya. Sorry. Halo, ini aku baru bisa ngomong. Karena begini sekali lagi. Kayaknya nanti disambung lain waktu aja, karena udah terlalu panjang. Yang lain ya. Yang lain juga lagi Rahman. Aku nggak membahas orang-orang yang baru mengenal hukum sunat dan baru disunatkan.
relasi yang korelasinya yang aku pertanyakan dari awal itu kita membahas tentang genealogi Muhammad. Yang kalian mengklaim bahwa Muhammad keturunan Ismail yang adalah keturunan Abraham, dia bersunat. Ciri-cirinya kan keturunan Abraham bersunat. Nah, sedangkan Abraham itu punya ketentuan hukum sunatnya pada hari ke-8. Nah, sementara Hagar, ibunya Ismail, itu adalah orang Mesir. Orang Mesir dengan tradisi sunatnya itu pada hari ke-3. Nah, Ismail juga punya istri orang Mesir. Ibunya menikahkan dia dengan orang Mesir. Jadi kebangsaan Mesirnya masih kuat sekali, juga tradisi-tradisi Mesirnya. Nah, saya tanya tadi Rahma, ya, saya tidak membahas tentang kamu yang mengenal sunat umur 17 tahun. Saya juga tidak membahas tentang Abraham pertama kali disunat untuk umur 99 tahun karena dia memang baru bayi yang bernama Muhammad. Tetapi korelasinya itu dengan keturunan Muhammad itu adalah keturunan Ismail, ya. Jadi yang saya tanyakan hukum yang mana yang digunakan, sedangkan kamu bilang ini ya mengikuti milah Ibrahim. Nah, sekarang begini, milah Ibrahim mengatakan brit milah itu adalah hukum sunat, ya. Hukum sunat ini mengatur, ya, tertulis di dalam Kejadian Sefer Beresit, Torah Moses, bahwa sunat, ya, itu di ayat ke-12 dikatakan setiap anak yang lahir umur 28 tahun harus disunat, ya. Nah, yang saya tanyakan, kalau Muhammad disunatkan pada hari ke-7, itu mengacu kepada hukum yang mana? Sedangkan brit milah ini kan jelas hari ke-8 dan hukum sunat Mesir itu hari ke-3. Nah, yang dipakai yang mana hukumnya? Tanya itu sama loh. kakeknya, Jadi kakeknya begini. Yunat. Bukan Jadi begini. Nabi belum jadi Nabi, Nabi Muhammad belum, umur 40 tahun baru jadi Nabi. Nah, sekarang begini, umur 40 tahun jadi Nabi, itu baru disunat. Oke, sekarang begini. Bukan baru sunat, baru jadi Nabi. Berarti kalian mengatakan Muhammad tidak berhubungan langsung, bukanlah keturunan langsung dari Ismail. Kenapa? Muhammad baru mengenal hukum sunat setelah dia jadi Nabi. Tapi hari ke-7 tadi. Nah, hari ke-7 itu dari mana sumbernya? Katanya, ya, ini begini. Maksudnya begini loh. Bagaimana seorang yang bayi bisa menentukan hari keberapa dia disunat? Nah, sekarang yang saya tanya, pakai kalau Muhammad aja. disunat umur 7 hari, dia disunat umur 7 hari itu mengacu pada hukum yang mana? Tanya kakeknya nyunat. Kakeknya yang nyunat. Kakeknya bernama siapa? Itu dia yang menyunatkan. Nah, sekarang begini, Abdul Muthalib itu seorang Quraisy, ya, masih keturunan Quraisy. Jelas kan Nabi Muhammad kan sunat. Bayi Nabi Muhammad itu sunat kan? Begini ya. Ini sunat yang ditetapkannya mengacu pada hukum yang mana? Itu yang saya tanyakan. Pak Charlie begini, saya sudah paham. Nah, Pak Charlie akan begini. Iya, sabar dulu. Anda tadi kan Pak Charlie bicara lagi, sekarang saya lagi. Bahwa Pak Charlie mengejar saya masih menanggapi Anda bilang hukum sunat hati itu palsu. Sedangkan yang mengatakan hukum sunat palsu hukum sunat hati itu adalah Musa. Kamu menuduh bahwa hukum Musa itu palsu. Nah, sekarang begini, kalau Anda mengatakan hukum sunat itu asli, kenapa Yesus hukum fisik? Ya, sekarang Anda tahu enggak? Ya, saya kan tadi udah bilang, ya Rahmat, aku bukan keturunan Abraham. Yesus keturunan Abraham. Aku keturunan Yubal. Nah, kalau Yesus keturunan Abraham, Yubal. Aku berarti bukan keturunan Abraham. Ya, sekarang sudah dapat poinnya. Sudah dapat poinnya. Iya, saya sudah Yubal tahu. Itu berbeda. Ya, Anda tidak perlu sunat. Saya paham itu. Ketika begini, ya, sabar dulu, diam dulu. Rahmat, itu kan tidak menjawab pertanyaan saya. Yang kamu harus jawab. Diam dulu. Yang kamu harus jawab adalah
kamu itu harus jelaskan Muhammad itu bersunat mengikuti hukum yang mana, dan membuktikan bahwa Quraisy leluhur Muhammad itu keturunan Ismail. Nah, kamu tahu nggak Rahma ya, aku tanya. Iya, kalau Anda bertanya ya, dari awal aku udah bilang ada satu ciri yang utama kalau kamu ketemu orang Ismail dia, supaya saya jelaskan lagi. Kamu kalau ketemu orang Ismail, kamu bisa tahu bahwa ini orang Ismail ada cirinya. Kamu tahu nggak cirinya mute dulu apa? Dia, supaya saya jelaskan. Kalau tidak mute dulu, dia tidak pernah berhenti ngomong. Kita tidak bisa menjelaskan. Kenapa Pak Charlie ngotot sunat? Dan Pak Charlie seakan-akan menuduh sunat yang kami laksanakan itu sunat palsu. Pak Charlie begini, Pak Charlie, ya. Dari tadi saudara-saudara saya sudah menjelaskan sesuai dengan Rahman, saya tidak bilang. Saya tidak menyatakan. Lempar pulang. Saya tidak bilang begitu. Ya begini. Udah bosan. Ya Yuda Fahmi. Udah bosan. Udah. Dan tadi dengar sejam gitu. Udah. Ganti topik. Kemampuan dia cuma muter-muter di situ aja. Muhammad itu mengacu. Udah. Ganti topik aja. Sayur saya tanya kalau saya mengutip ayat Filipi ya, itu bukan saya yang ngomong. Jelasin aja sunat hati itu apa, sunat hati jelasin. Sunat hati itu ajaran Musa ya. Tadi ya jelasin sunat hati itu apa. Ya sekarang begini. Ada yang baru lagi. Jelaskan di mana Musa ajaran sunat Musa hati. Ada yang baru lagi. Loh, ini loh. Musa sunat hati mana Musa sunat hati. Saya tunjukkan ya. Di mana bukti Musa sunat hati? Oh, itu tadi kan saya sudah tunjukkan ayatnya. Saya minta jelaskan aja sunat hati itu apa biar kita ngerti. Apa sama dengan sunat dulu? Ya, ini. Ya. Ajaran Musa nih ya, ajaran Musa. Harusnya Anda bisa menjelaskan langsung. Loh, ini loh, ini kan kitab ulangan Musa ya, kitab ulangan pasal 10 ayat 16. Ini bukan ajaran Kristen loh. Berarti Musa mengajarkan dua ya, sunat hati dan sunat kulub ya. Berarti mengajarkan dua, sunat hati dan sunat kulub. Loh benar, sekarang kalian membantah. Malah kalian saat itu tidak ada. Sekarang begini Pak Charlie. Sekarang begini Pak Charlie. Sunat hati itu palsu siapa? Pak Charlie begini. Yang bilang kan si Rahman, ya. Sekarang begini Pak Charlie. Ya, Pak Charlie dengar dulu. Itu palsu. Pak Charlie dengar dulu. Rahman yang bilang tadi loh. Iya, kamu dengar dulu saya bicara. Kamu bilang ya, ini ajaran Musa loh. Pak Charlie diam dulu saya bicara. Pak Charlie diam dulu saya bicara. Aduh, kurang ajar sekali kamu. Iya, diam dulu. Kamu, Nak. Pak Charlie, orang yang tidak bersunat harus dimusnahkan. Pak Charlie dengar dulu, ya. Di mana dari nenek moyangnya Musa itu siapa nenek moyangnya Musa yang mengajarkan sunat hati? Silakan jelaskan. Ya ampun, jadi begini ya Rahman, Anda tahu nggak maksudnya sunat hati itu? Jelaskan dulu bagaimana Musa menerima perintah sunat dari nenek moyangnya itu Tuhan atau bukan? Buset ya Rahman, ini udah jauh melenceng dari pertanyaan. Saya tidak melenceng. Tujuan pertanyaanku itu bahwa kalian bisa membuktikan genealogi Muhammad, keturunan Ismail yang disunat, ya. Kalian bisa menunjukkan itu, tapi kan kalian nggak membahas itu, nggak menjawab dengan dokumen-dokumen itu. Saya kira dari satu kali pun kamu tidak bisa menunjukkan dokumen. Kamu diam dulu. Tidak ada dokumen yang kamu tunjukkan dari tadi. Coba mute dulu dia. Coba mute dulu dia. Sebab dari tadi muter-muter di tempat itu. Coba mute dulu dia. Kamu yang bilang bahwa sunat hati itu ajaran palsu, sedangkan sunat hati itu ajaran Musa. Kamu menyebut ajaran Musa palsu. Somplak Begini. Ajaran sunat fisik itu dari Tuhan yang dilaksanakan oleh Yesus. Sekarang ajaran Musa yang dijelaskan di Yohanes tadi, Yohanes 7 ayat 22, Musa memerintahkan sunat itu bukan dari Musa tetapi dari nenek moyang Musa. Siapa nenek moyang Musa yang menetapkan sunat hati? Silakan jelaskan dulu.
buka mute-nya dia. Suruh dia jelaskan tentang Musa itu menerima sunat hati dari Tuhan yang mana, sedangkan dijelaskan di Injil Yohanes itu dari nenek moyang Musa. Ayo, jelaskan. Nggak ada suaranya, Kiopo. Nggak ada suaranya. Lagi makan nggak? Iya, kok tiba-tiba jadi sunyi semua. Lagi makan nggak? Charlie lagi pantomen. Ini debatnya jadi debat kusir loh. Ya, Bang Ramana tadi mana Bang Raman tadi? Dari tadi terbuang semuanya. Mana? Aturan langsung di stagmat aja lah, nggak usah pakai jelimet panjang lebar. Percuma menjelasinnya juga. Ya, akhirnya dilepas juga. Kalau saran saya, mendingan pakai timer aja. Pakai timer lebih teratur. Tiba-tiba hilang suara ya. Itu dia. Pacarlinya itu lagi pantomin itu. Salat. Ya, saya masih penasaran ini dan perintah sunat hati ini yang ditulis oleh Musa. Dari siapa dia dapatkan? Ya, kalau mereka itu memang gitu, Bang. Sunat hati kalau kalah debat nanti bikin yang baru lagi gitu. Artis sunat itu apa? Karena begini, segala sesuatu yang dibuat oleh yang diturunkan kepada Abraham yang menulis Musa. Nah, kalau Musa menulis tentang hukum sunat yang diterima oleh Yesus di sunat umur 8 hari itu benar, lalu sunat hati ini siapa yang perintah? yang dituntut izin untuk yang dituntut Pak Charlie itu waktu itu dianggapnya sebagai hukum. Sementara bagi umat Muslim bukan waktu di situ adalah untuk penjelasan bahwa si A disunat tanggal sekian, si B disunat pada tanggal segono misalnya, seperti itu. Bukan waktunya yang menjadi hukum, melainkan kewajiban kitanya lah sebagai hukumnya. Nah itu Bang Rama, kalau ditanya sunat hati juga, itu sunat hati seperti apa, jelasin. Kalau dia untuk sunat hati untuk menyatukan Tuhan, kenapa Tuhannya beda, kan gitu aja. Kalau untuk mensucikan Tuhan kan. Jadi orang Yahudi sampai sekarang sunat kan. Jadi begini, ketika kita berbicara tentang sunat, kan Pak Charlie seakan-akan menuntut bahwa Nabi Muhammad tidak sah sunatnya, karena kalau memang dia mengikuti milanya Ibrahim, kenapa 7 hari? Maka pertanyaan balik, sunat hati siapa yang suruh? Kalau memang di Alkitab sendiri berbeda sunatnya, kenapa bertanya di Al-Quran kenapa beda? Saya baru main logika, saya belum main. Gini. Iya sih. Nah, demikianlah saudara semuanya, kita sudah simak ya bagaimana perdebatan kedua orang tadi, yaitu antara Ramana Raja dan saudara Charlie dari Kristen ya. Dan melalui debat ini kita dapat mengetahui bagaimana cara berpikir atau pola pikir dari saudara Kristen ini, yang memang sangat kelihatan di sini. Dia hanya mampu memahami apa yang tertulis ya, namun tidak bisa memahami apa yang tersirat dari suatu ajaran atau hukum syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu syariat yang baru ataupun melanjutkan syariat-syariat yang sudah dibawa oleh Nabi terdahulu seperti Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim. Dan yang utama tentu adalah yang dibawa para Nabi tersebut adalah tauhid ya, kemudian diikuti oleh hukum-hukum lainnya yang akan mengatur manusia umat itu sendiri untuk menjalani kehidupan dengan baik menurut kehendak dari Allah SWT. Termasuk dalam hal ini adalah bersunat itu sendiri ya, karena memang Nabi Muhammad adalah Nabi penutup, maka beliau juga
melanjutkan syariat-syariat yang baik yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Di dalam hal ini adalah bersunat itu sendiri. Jadi kalau kita hanya berfokus kepada tekstual tanpa memahami apa makna serta hikmah dari apa yang dikerjakan oleh umat Islam, maka itu akan gagal dipahami oleh saudara dari Kristen ini ya. Jadi demikianlah saudara kesemuanya. Mudah-mudahan apa yang kita perdengarkan bersama tadi perihal tentang sunat mungkin ada nilai positif akan kita ambil ya, namun yang negatif tentu dibuang jauh-jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.